Sidang perkara kekerasan dalam rumah tangga KDRT kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan terdakwa Alfirdo Alim Siswanto menghadap Ketua Majelis Hakim beserta kedua anggotanya, serta Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Surabaya yakni Galih Riana Putra SH. Pada pemeriksaan terdakwa Alfirdo mengaku bersalah dan menyesali tindakannya. Saya minta maaf kepada mantan istri dan mertua pada saat itu, tuturnya. Dia juga mengungkapkan bahwa awalnya tidak sepakat melakukan perceraian karena ingin mempertahankan rumah tangga, baru setuju pada Juli tahun 2025 dengan alasan agar peralihan harta bisa dibalik nama Irene Gloria, meskipun dia sendiri tidak menginginkannya. Apa yang harus saudara lakukan seperti apa? Jadi kalau saya menyesali pasti saya bersalah tetap bersalah. Saya kan juga sudah meminta maaf kepada mantan istri, kepada mertua waktu itu. Saya tetap bersalah karena terjadi peristiwa tetap saya bersalah dan mengakui kesalahan saya dan menyesali. Kemudian kalau mengenai perceraiannya apakah sepakat atau tidak, awalnya kan memang saya tetap tidak sepakat dengan mempertahankan. Saya baru sepakat cerai itu bulan Juli 2025. Setelah itu tadi karena dia tetap arahnya ke harta. Korban ini untuk merasakan psikisnya dan sebagainya atau seperti apa? Karena kalau menurut saya tidak ada gangguan psikis apa-apa ya. Karena kan setelah itu pun terjadi percekcokan atau pertengkaran pun juga setelah itu ya semuanya baik-baik aja. Jadi kan contoh misal kejadian yang video pertama tahun 15 Desember 2023 itu pun di bulan Januari 2024 kita masuk ke Singapura untuk nonton konser Coldplay. Jadi tidak ada masalah sama sekali di kedua. Pada saat setelah kejadian itu pun 1 minggu setelahnya tanggal 22 Desember itu kita ke Bali bertiga dengan anak. Terus setelah Januari berarti di bulan Februari 2024 itu saya masih ada ke Bali lagi bertiga juga. Nah setelah kejadian yang katakanlah di bulan Maret 2024 ada pertengkaran lagi. Setelah itu juga beraktivitas biasa, dia juga biasa, juga baik, kita semua baik. Bahkan jalan-jalan setiap minggu ke mall. September 2024 kita masih ada ke Bali lagi bertiga dengan anak. Kemudian di bulan setelah September 2024 ke Bali, kita di bulan Desember 2024 kita masih ada ke Dieng juga berdua untuk merayakan anniversary pernikahan waktu itu. Dan di bulan Maret kemarin 2025 itu kita ke Bali selama hampir 2 minggu, yang mana tadi ketemu sama keluarga mantan mertua saya seperti itu. Jadi kalau dikatakan dia mengalami trauma gangguan psikologis, saya rasa sih kok enggak ya, karena yang terjadi ya memang semua Enggak bisa begitu ya, karena yang mengalami itu kan tidak. Ya, maksudnya yang sehari-harinya itu normal seperti itu. Menanyakan latar belakang sehingga saudara akhirnya tidak bisa menahan emosi kemudian melakukan kekerasan fisik. Nah, sehingga saudara itu yang tadi itu pernah tidak di luar dari peristiwa yang tadi saudara jelaskan itu terjadi kontak fisik atau kontak fisik? Oh enggak ada. Enggak ada kontak fisik apa-apa lagi. Di luar dari yang tadi saudara jelaskan? Enggak ada. Enggak ada. Kontak fisik apa-apa. Kemudian saya tanya ke lagi yang mengenai tadi peristiwa patah tulang yang dijelaskan apa namanya saksi ini. Nah, itu peristiwanya pastinya terjadi kapan? Oktober 2019. Oktober 2019. Saya menikahnya secara gereja kan 1 Desember 2019, secara catatan sipil kan Maret 2020. Tapi kalau itu kejadian patah tulang itu Oktober 2019. Yang mana kita belum suami istri dan belum tinggal serumah. Tapi kenapa dimasukkan dalam agenda KDRT? Saudara tahu? Tahu, waktu itu saya sudah sampaikan ke penyidiknya dan penyidiknya Pak Adion itu mengatakan, oh itu nggak bisa karena itu kejadian sebelum menikah seperti itu. Ini memang bisa sebelum nikah, bukan setelah nikah. Bukan setelah menikah. Kalau mau dicek rekam medisnya di rumah sakit Mitra Keluarga Kenjeran pasti ada. Kalau boleh tahu, Karena saya mengatakan peristiwa apa? peristiwa dia jatuh sendiri di kos-kosannya. Dan dia dulu tinggalnya ngekos di mana daerah Tenggilis itu. Saudara menikah dengan korban ini tahun 1 Desember 2019. 2019. Mulai tinggal bersama. Mulai tinggal bersama ya setelah tanggal 1 Desember 2019 itu. Tapi kan itu kejadian patah tulangnya kan Oktober 2019. Usai persidangan, Gading SH selaku kuasa hukum terdakwa mengungkapkan kebingungannya terhadap motif tuduhan. Jika mau damai ada persyaratan yang harus dipenuhi yakni dia atau Irene Gloria minta uang 2 miliar, rumah dan mobil padahal masalah pertengkaran sudah selesai, bahkan mereka pernah ke diskotik dan Bali bersama, ujar kuasa hukum. Dia juga menyoroti inkonsistensi bukti, laporan dibuat tahun 2025,
visum hasil pemeriksaan tahun 2024 yang terjadi dugaan penganiayaan seperti cakaran. Sedikit Mas, dari hasil persidangan ini apakah perkara ini ada dugaan orang ketiga will atau pil? Tidak ada sama sekali, sudah dibantah semua. Berarti arah untuk ini terkait dengan pengalian harta dari suami untuk dibalik nama ke istri. Intinya seperti itu ya mungkin, pengakuan dari ini ya. Jadi motifnya apa saya nggak tahu. Karena kemarin itu satu, minta rumah, 2 miliar, minta mobil. Karena diserahkan ke klien saya. Serahkan tertulis tanda tangan cap jempol. Terus pemicunya apa Pak? Gimana, nggak punya apa-apa, penuhi dari mana, klienku pegawai BC aja kok. Cuma intinya itu tadi ya Pak ya, harta dari warisan yang laki ini harus dibalik nama intinya ke suami yang diterangkan itu. Kan nggak punya harta dia. Terus pemicunya apa Pak? Punya orang tuanya. Terus pemicunya apa? Wadem ayem ngono Pak. Itulah, wong ini narasi aja wong ke diskotik, Mungkin shopping, ke ada Singapura, ke duga- Bali. Mari bertengkar baik-baik saja, jelaskan depan persidangan kan. Ada dugaan mungkin karena ya mohon maaf sakit atau apa. Justru ini bingung apa motifnya. Kalau biasanya Coba. dugaan orang ketiga Dia pantas tuh ya nggak Pak mau ya. cerai, ingin bertahan karena masih cinta. Coba. Sekarang banding. Cerainya nggak nganu banding sekarang. Terus ini permasalahannya kan dia diakui penganiayaan Pak. Penganiayaan nyatanya apa? Wong itu ternyata nggak terbukti di situ. Hasil visum Visum ya, tapi kan tahun berapa sih? Visumnya? 2019. Coba visumnya tahun berapa? Ini yang dijelaskan 2019 kejadian Seperti apa visum? Berapa tahun? berapa? Berapa tahun visumnya itu? Berarti daluarsa. Ya udah nggak akurat. Berarti kok, dulu. ini laporannya tahun berapa Pak? Baru aja. Laporannya tahun 2025, visumnya 2025 Tahun? 2024 atau 2023 itu. waduh. Kejadiannya visumnya kan baru sekarang. Laporan kemarin. Terus hasil visum kemarin apa yang disebutkan? Ya itu makanya dokter. Apa gak hilang visumnya Pak? Makanya akuratnya gimana? Luka lebam apa nggak hilang ini kalau 2024? Itu bingung juga. Harapan sampean apa Pak terkait dengan ini Pak? Ya, ini saya kira jaksa juga cermat saya kira. Jadi, Berarti perkara ini dipaksakan atau ya, atau apa, kita Pak? nggak memaksakan, faktanya seperti itu. Anda ngikutin tidak persidangan? Iya, ini Faktanya tadi seperti mengikuti, itu, kan? oke. Dibantah semua, saya saksi. Kan ini tadi memang menyesali perbuatannya ya Pak ya. Wes, seharusnya ini RJ kan bisa toh Pak? Klien saya nggak mau cerai loh. Klien saya nggak mau cerai loh. Ini banding loh. Enggak, bukan RRC itu wes gak usah di Kali dengan syarat minta uang 2 miliar, rumah sama mobil. Kalau dipenuhi, damai, dicabut. Yes, harapannya apa Pak terkait ini nanti Pak Ya, untuk saya klien serahkan majelis hakim yang mulia itu timnya sudah. lebih jeli lebih cermat kalau memang kliennya tidak Ini bersalah nasib bebas ya Pak orang ya. ini. Kalau maaf istrinya nggak kerja, dia kalau sampai di penjara, Anaknya piye? coba anaknya gimana? Anaknya ikut ini. Nggak boleh, hukum tidak boleh begitu. Berarti hak untuk penyerahan hak asuh udah diserahkan ke suaminya ya. Diserahkan suaminya dengan tanda tangan cap jempol, tetapi diputus pengadilan kan ke dia. Tapi banding. Oke. Jadi, Ya. Tidak ke dokter, tidak ke rumah sakit, tidak ke puskesmas. Kalau itu parah, pasti ke sana. Nek gak parah paling nek. Itu bukti itu, Oh, bukti. scientific. Terus hari visum yang mengeluarkan siapa iya. Pak? Apakah ditunjukkan hasil visum? Katanya Oh, kalau nggak ke dokter, nggak puskesmas, nggak menghalangi pekerjaan, biasa, bahagia, damai-damai saja. kalau penganiayaan kan Bahkan harus dugem, nggak apa ya. kalau penganiayaan sesuai dengan mereka kan harus ada visum, ada Paling ini. nggak ke rumah sakit toh. BM setelah visum gak taremek. Visum tidak menunjukkan Hasil visum tidak menunjukkan. dakwaan Ya virtu Pak kliennya Ada dalam dakwaan? Hal virtu. dalam dakwaan itu hanya ada cakaran, itu pun kita tidak tahu hasilnya dari mana. Oh, Karena itu iya. kejadian sudah 2023 dan terakhir itu 2023, 2024 itu 2025 tidak Kalau ada. 2004 hasil cakaran, 2005 hilang nggak hasil cakaran? Maaf, nama lengkap Pak? Gading, Pak Gading. Patri Hasta gitu. Oke. SP Hasta gitu. Perlu diketahui, dalam dakwaannya, menyebutkan, terdakwa adalah suami dari Irene Gloria selaku korban. Terdakwa dengan korban masih terikat perkawinan yang sah dan saat kejadian dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT keduanya, tinggal dalam satu rumah yang sama. Masih dalam dakwaan, bahwa instalasi PPTRS Bayangkara Surabaya,
psikolog peminatan klinis forensik pada pokoknya, menerangkan, pada diri korban tampak kecemasan sangat parah dan depresi berat. Hal di atas, disebutkan, kemungkinan korban diakibatkan, adanya permasalahan rumah tangga dengan suaminya. Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Atau Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024, atau Pasal 44 Ayat 4 Pasal 45 Ayat 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.